كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke rumah Allah ini. Selain kita untuk beribadah, kita juga thalabul ilmi, kita menambah keilmuan kita. Semua itu dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga kita dapat menjalani kehidupan di dunia ini dalam ridha Allah dan tentunya di akhirat nanti dalam keadaan iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini dan insya Allah harapannya selanjutnya saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang sirah nabawiyah. Jadi pengajian kita dari pekan pertama sampai ke pekan ketiga sudah banyak hal yang kita dapatkan tentang masalah keimanan dan keislaman. Maka kemudian pekan keempat saya rasa menarik untuk kita mengerti, mengetahui tentang sejarah orang yang paling kita cintai dan juga kita harapkan pertolongannya atau syafaatnya di hari akhir nanti, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak pantas bagi kita ketika kita mencintainya tapi kita tidak tahu siapa beliau itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah saya akan sampaikan, meskipun panjenengan semua sudah selama ini sudah pernah membaca, mendengar terkait dengan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak salah kita akan ulas kembali, tetapi dengan tinjauan yang berbeda. Dan insya Allah nanti saya usahakan, saya tidak menjanjikan, saya usahakan setiap pertemuan panjenengan juga nanti ada bahan bacaannya gitu. Ini masih pertama, jadi saya tidak minta ke Mas Musa untuk menggandakan. Ini hanya masih prolog. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kita belajar atau mengetahui sejarah Nabi atau yang terkait dengan Rasulullah itu sangat penting sekali. Jadi kita mengetahui perjalanan Nabi. Jadi sirah itu perjalanan, sirah nabawiyah perjalanan kenabian. Jadi perjalanan Rasulullah SAW dari beliau lahir sampai kemudian beliau wafat. Ini ternyata banyak memberikan hal yang penting dalam kita beriman dan dalam kita berislam. Maka pentingnya kita mengerti tentang sirah nabawiyah ini, perjalanan Rasulullah SAW. Kita tidak hanya sekedar mengetahui runtutan sejarah, kapan Nabi lahir, tahun berapa, kemudian ada peristiwa apa, kemudian bapaknya siapa, ibunya siapa, kemudian perang Badar tahun berapa. Tidak hanya sekedar mengetahui itu, meskipun itu juga penting. Dan saya nanti insya Allah setiap penyampaian
Saya rasa perlu kuis. Jadi mengulang, siapapun bisa menjawab. Tapi kalau hari ini bisa menjawab, minggu depan nggak boleh jawab. Tahunya yang jawab nanti Pak Farhan terus yang repot. Bawa hadiah Pak Farhan terus. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa nanti seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar mengerti runtutan perjalanan atau sejarah Nabi secara detail, tetapi apa yang bisa kita ambil dari perjalanan sejarah Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di dalam Al-Quran tentang sejarah umat-umat terdahulu. Quran memuat tentang sejarah, tetapi Quran bukan buku sejarah. Kalau Quran itu buku sejarah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyusun Quran itu dengan tema sejarah, kapan lahirnya Nabi Musa, kemudian apa yang terjadi seterusnya. Tetapi sejarah di dalam Al-Quran disampaikan sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Dari surat Al-Fatihah ada sejarah. Maka ada yang mengatakan lebih dari 2/3 Quran itu sejarah. Dalam surat Al-Fatihah sendiri ada sejarah, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu sejarah. Meskipun kemudian Allah hanya menyampaikan secara sekilas, maka kemudian sejarah di dalam Al-Quran itu adalah apa yang ada di dalam peristiwa itu, apa yang kemudian hikmah di dalam peristiwa itu. Maka kita belajar sejarah dalam Islam ini adalah kita akan mengetahui bahwasanya semua peristiwa itu nanti akan berulang, meskipun kemudian pelakunya berbeda. Perang Badar misalnya, itu suatu saat bentuk perang seperti itu akan terjadi lagi, meskipun nanti panglimanya berbeda, kemudian tempatnya berbeda, tidak di Badar lagi, tetapi ada kesamaan sebab, kemudian kesamaan sebab dan akhir dari peristiwa itu. Sama nanti dengan perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya. Maka di dalam menyampaikan sejarah Nabi ini, nanti saya akan saya sampaikan apa sih kata Allah di dalam Al-Quran terhadap peristiwa itu. Contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika terjadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW, hijrah kubro atau hijrah yang terakhir, yaitu dari Makkah ke Madinah. Ada peristiwa yang selalu kita dengarkan setiap peristiwa hijrah itu. Nabi Muhammad SAW dari Makkah tidak langsung ke Madinah. Makkah arah Madinah itu berarti ke selatan, ke utara. Jadi dari Makkah ke Madinah Rasulullah tidak langsung ke utara, tetapi ke selatan dulu. Mas Afaq ini pernah naik ke Jabal Tur, meskipun nggak sampai atas, nggak sampai selesai, karena sudah kadung kecapean, tengah ternyata balik. Jadi tidak langsung ke utara, tetapi Rasulullah ke selatan dulu, yaitu ke Jabal Tur. Kemudian Rasulullah naik, kemudian bersembunyi di sana. Yang kita tahu peristiwanya, Rasulullah masuk ke gua, kemudian di situ ada apa Pak? Bu? Ada sarang burung dan laba-laba. Ada rumah laba-laba dan burung merpati yang sedang mengeram telurnya. Di dalam Al-Quran ada peristiwa seperti itu, tapi kemudian Allah tidak sampaikan rinciannya. Tidak ada di dalam Quran ada sarang laba-laba, ada rumah laba-laba, tidak ada. Di situ hanya Allah sampaikan tentang kekhawatiran seorang Abu Bakar. Kekhawatiran Abu Bakar ketika dalam gua itu berdua, kemudian orang kafir Quraisy sudah naik ke atas, sudah nengok ke gua itu. Ini sebenarnya kalau pernah melihat tempatnya akan lebih menjiwai. Sudah tinggal minum, udah pasti ketahuan. Tapi kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar yang begitu khawatir, wahai Abu Bakar, jangan kira
berdua, tapi Allah yang ketiga. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau sudah maksimal maka akan datang pertolongan dari Allah. Nah, itu peristiwa yang ada di Jabal. Nah, ini maka kemudian pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah ini. Pertama, memahami pribadinya Nabi Muhammad SAW yang kita jadikan teladan. Teladan dalam hal apa sih? Apakah hanya teladan dalam ibadah saja, ataukah kemudian teladan yang lainnya juga? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apapun profesi kita, maka sebenarnya ada teladan Nabi di sana. Sebagai pemimpin, maka ada teladan Nabi sebagai pemimpin. Sebagai orang tua, maka ada teladan Rasulullah sebagai orang tua. Sebagai bapak, maka ada teladan Nabi sebagai bapak. Sebagai ekonom, maka ada teladan Nabi di sana. Sebagai panglima perang, maka ada teladan Nabi di sana. Sebagai penuntut ilmu, maka ada teladan Nabi di sana. Nah, ini banyak hal yang menarik dalam peristiwa atau perjalanan hidup Rasulullah SAW. Maka pantas Nabi sebagai qudwah hasanah, sebagai teladan yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua, pentingnya kita mempelajari sejarah Nabi ini adalah untuk membantu memahami Al-Quran. Jadi membantu memahami ayat atau surat di dalam Al-Quran. Nah, karena penafsiran tidak cukup kemudian kita mengetahui artinya, tetapi kemudian ada peristiwa apa di balik ayat tersebut. Ini juga nanti beberapa hal akan kami sampaikan terkait dengan masalah itu. Kemudian yang ketiga tentang contoh nyata dakwah dan pembinaan generasi muslim. Ini penting bagi kita. Ternyata Rasulullah SAW sangat peduli dengan orang-orang yang akan mengganti beliau. Kita ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang terbatas. Tidak selamanya kita bisa hidup. Ada waktu yang terbatas yang Allah batasi. Tetapi ada hal yang penting di balik keterbatasan kita, yaitu mempersiapkan generasi setelah itu. Bisa keturunan kita, bisa orang-orang yang ada di sekeliling kita. Apalagi kalau kemudian kita berbicara di persyarikatan ini, maka harus ada estafet selanjutnya. Nah, ini kita akan belajar dari Rasulullah dalam permasalahan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian di sini saya akan sampaikan kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arab, daerah Arab itu sebagai tempat kelahiran Nabi dan pertumbuhan Islam. Kenapa sih kemudian Islam itu harus di sana? Mohon maaf, apalagi akhir-akhir ini kemudian yang berbau Arab itu sering dibuat canda. Jadi padahal ada hal yang menarik ketika kita memang benar tidak semua orang Arab baik. Yang jahat ada, yang kemudian kelakuannya sangat-sangat luar biasa ada. Tetapi kemudian jangan sampai kita membenci Arab, karena begitu kita membenci Arab, kita akan membenci yang terkait dengan Arab. Siapa? Rasulullah SAW. Maka kemudian dikit-dikit Arab. Nah, padahal ada maksud tersembunyi, Bapak Ibu. Jadi maksud tersembunyi kenapa kemudian kita digiring untuk membenci Arab. Betul. Paling tidak nanti kita akan membenci yang terkait dengan Arab. Rasulullah dari Arab. Targetnya kan seperti itu. Kita benci kepada Nabi. Begitu kita benci kepada Nabi, maka targetnya
sampai, yaitu benci terhadap Islam itu sendiri, karena Islam dari meskipun kemudian kita mengetahui meskipun Islam dari Arab, tetapi agama ini adalah rahmatan lil alamin, bisa diterapkan di mana saja Bapak Ibu. Tidak ada agama yang sama pelaksanaannya dimanapun kita berada kecuali Islam. Misalnya saya panjenengan bisa membaca Quran dengan baik, membaca Quran dengan baik, kemudian biasa menjadi imam, kok kemudian dapat pekerjaan atau pindah ke Eropa misalnya. Orang Eropa tidak akan khawatir, tidak akan ragu panjenengan menjadi imam, karena sudah pasti gerakannya sama dan yang dibaca sama. Gak mungkin kemudian ketika sholat Allah Maha Besar, gak akan gitu. Sudah pasti begitu takbir Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Gak khawatir. Tapi kalau kemudian agama ini tidak mendunia, tidak bisa diterapkan di mana saja, maka begitu ada yang memimpin ibadah, tidak takut. Wah, ini orang mana? Orang Arab sendiri nanti takut, karena begitu sholat, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam bersama lagi. Kita nggak paham bahasa, siapapun jadi imam kita paham, kita tahu. Ternyata bacaannya sama. Nah, itu salah satu tanda kenapa agama ini kemudian diterima oleh siapa saja, dan itu salah satunya karena berbahasa. Tidak ada satu kitab pun agama yang dibaca dengan bahasa yang sama, bahkan cengkoknya juga sama, kecuali Al-Quran, yang bisa difahami dan dihafalkan oleh siapa saja, tidak harus orang Arab, kecuali Al-Quran. Kitab manapun, mohon maaf, dimanapun kemudian dibaca, satu tempat ke tempat yang lain pasti berbeda. Nah, ini yang menjadikan kenapa kemudian Islam itu berangkat dari sana. Ada beberapa hal rahasia Allah Subhanahu wa taala memilih Jazirah Arab ini sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam. Yang pertama secara geografis. Arab ini terletak di antara pada waktu itu terletak di antara bangsa-bangsa yang sedang berkembang, maju sekaligus bergejolak. Di tengah adu kuasa pada waktu itu Romawi, Persia, nah itu sedang naik daun. Romawi dengan kemudian dengan filsafatnya, kemudian dengan peradabannya. Saya pernah ke Yordan. Pada waktu itu pernah ke Yordan, di salah satu museum peninggalan, itu berarti peninggalan berapa abad itu dari masa Yunani, maka disebut itu bangunan bekas Hercules. Jadi memang bangunan luar biasa besarnya, seperti yang mungkin kita lihat di Roma, Italia itu. Jadi ada Colosseum, kemudian ada bangunan dengan tiang-tiang yang besar. Itu ada di Yordan. Jadi di sana itu dari peradaban Philadelphia dan seterusnya sampai masa Khalifah Umayyah. Di sana ada semua. Itu masya Allah kita melihat peninggalan peradaban yang begitu luar biasa. Itu berkembang. Islam pada waktu itu belum ada. Pada waktu itu Arab nggak ada apa-apanya. Bangunan juga nggak ada. Jadi bangunan yang hebat itu nggak ada. Kemudian perkembangan apapun, kemajuan juga tidak ada. Ini yang berkembang di Romawi. Kemudian Persia juga sama, sebuah kerajaan yang begitu luar biasa, begitu besar. Tetapi di sana penyembah api dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian suatu saat Persia itu berguncang ketika api yang mereka sembah ketika Rasulullah kemudian padam. Ini kenapa? Api yang tidak pernah padam tiba-tiba kemudian padam.
Kemudian ada peradaban selain itu, ada Yunani, kemudian India yang pada waktu itu juga berkembang dengan bisnisnya. Tetapi orang-orang ini atau Persia, Romawi dan lain sebagainya, mereka menjajah ke sana kemari, tetapi sama sekali tidak melirik yang namanya Arab. Tidak dilirik sama sekali. Karena apa? Karena memang dari sisi geografis sangat tidak menarik. Ada apa di sana? Yang diharapkan juga nggak ada. Subur ya enggak. Kemudian bangunan tidak ada. Dan tidak ada menarik. Bahkan kemudian gersang. Kemudian di bangsa Arab sendiri antar satu dengan yang lainnya saling perang. Ini malah tidak menarik. Ada sama sekali tidak dilirik. Hal ini menjadikan daerah Arab ini menjadi daerah yang natural, unik. Tidak ada bangsa yang menjajah pada waktu itu. Maka menarik ketika Raja Abraha dari Yaman ingin kemudian ekspansi atau menghancurkan Ka'bah atau Mekah pada waktu itu. Hanya karena kenapa kemudian banyak orang beribadah menuju ke Ka'bah ini? Ini nanti kita di tempat yang lain. Jadi dari sisi tempat seperti itu, tidak ada yang menarik dari bangsa Arab ini. Maka kemudian keaslian sifat orang Arab terjaga, tidak terpengaruhi oleh filsafat Yunani, kemudian pengaruh-pengaruh yang lain, meskipun kerusakan secara moral terjadi di sana. Kemudian ada hal yang menarik karena keaslian sifat dan karakter bangsa Arab ini yang terjaga itu, sampai-sampai kita melihat salah satu budaya yang berkembang pada waktu itu. Begitu orang tua punya anak, hamil punya anak, maka salah satu budayanya adalah begitu anaknya lahir, bayinya ini setelah beberapa saat disusui oleh ibunya, kemudian dicarikan ibu susuan, ibu lain yang menyusui, dan itu mereka adalah orang-orang yang ada di tempat tertentu yang terlindungi dari keramaian. Dan di antara tempat itu adalah tempat yang namanya Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu di daerah Thaif. Mas Afaq juga pernah ke sana. Luar biasa Mas Afaq. Jadi tempat Thaif itu tempat yang kalau di Semarang itu Bandungannya Semarang. Semarang panas, begitu bikin adem-adem ke Bandungan. Di sana di Mekah itu panas, kalau ingin adem ya kemudian ke Thaif. Thaif masih kurang lebih 810 kilo lagi tempatnya Bani Sa'ad. Di sana sangat masyarakat masih terjaga. Maka kemudian kita tahu dalam periode tertentu ibu-ibu yang di Bani Sa'ad ini turun ke Mekah untuk cari anak-anak yang bayi yang mau disusui. Maka nanti ada hal yang menarik. Semua ibu-ibu itu tidak ada yang melirik bayi Muhammad. Banyak faktor. Pertama yatim. Kalau yatim kan berarti gak punya bapak, berarti gak punya duit. Berarti kalau nyusui gak dapat apa-apa. Belum lagi dan lain sebagainya, banyak faktor. Sampai akhirnya seorang Halimah Sa'diyah, nggak ada lagi, tinggal bayi ini, daripada pulang nggak bawa bayi, akhirnya juga ambil bayi Muhammad. Nah setelah itu ada banyak keajaiban. Pada waktunya nanti kami sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya, kenapa Jazirah Arab ini menjadi tempat yang Allah pilih? Itu karena orang Arab itu mempunyai keyakinan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama Islam atau agama Hanif. Kalau dalam biasa kita bacakan Hanifan Musliman, wa makana minal musyrikin atau wa ma'ana minal musyrikin. Jadi Hanifiyatus Samha, masih memegang agama Nabi Ibrahim,
meskipun kemudian terjadi pengurangan bahkan pengabaian terhadap agama ini sampai akhirnya kemudian mereka menyembah berhala, tetapi beberapa ajaran Nabi Ibrahim masih dilaksanakan meskipun dengan penyimpangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka inilah yang kemudian disebut dengan masa jahiliyah. Ini yang disebut dengan masa jahiliyah. Mereka tidak mengenal Tuhan kembali karena kemudian sudah banyak berhala yang muncul bahkan di sekitar tempat ibadah, yaitu di Ka'bah. Banyak sekali di sekeliling Ka'bah itu berhala-berhala. Tetapi pelaksanaan ibadah yang pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam masih dilaksanakan, tawaf masih ada. Cuma kemudian penyimpangannya, tawafnya nggak pakai pakaian. Nah, tawafnya ganti lagi. Sa'inya juga sama, haji masih dilaksanakan. Tetapi kemudian tidak sebagaimana yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di antara atau orang yang pertama kali membawa kemusyrikan di kota Mekah adalah seorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Dia berdagang ketika Syam, kemudian melihat di sana orang menyembah patung, dianggap menarik. Maka kemudian itu dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah kemudian dia buat patung banyak dan seterusnya. Sampai-sampai kemudian tidak hanya patung yang dibangun atau diletakkan di sekitar Ka'bah, tetapi juga kalau mau pergi kemanapun harus bawa patung itu. Yang selama ini mereka beribadah abstrak, beribadah berdoa, tidak ada yang di hadapannya. Sekarang masa ibadah seperti itu? Maka dia membawa budaya dari luar. Kemudian kalau beribadah ya harus ada benda yang disembah. Maka kemudian dibuat patung-patung itu. Apakah kemudian patung itu dari semen ataukah kemudian dari gandum? Kan ada sebuah kisah unik ya. Ketika mau berburu bahwa membuat patung dari gandum, dibuat roti, jalan lapar, kemudian itu makan gandum atau makan Tuhan? Jadi dia buat Tuhan banyak, dibawa dia sembah, kemudian dibawa untuk berburu, di tengah jalan Tuhannya dimakan satu, jalan lagi dimakan satu lagi, sampai kemudian balik lagi ke Mekah, Tuhannya habis. Dia berpikir Tuhan telah menolongku dari kelaparan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian itu beberapa ajaran Nabi Ibrahim yang masih dilaksanakan atau dilakukan oleh orang-orang Mekah pada waktu itu. Meskipun kemudian banyak hal yang terjadi, kerusakan moral yang begitu luar biasa, prostitusi terjadi, kemudian perkebunan, kemudian mistik itu juga ada, sampai kemudian peperangan antar kabilah. Hal-hal inilah yang kemudian menjadi sebuah tempat untuk kelahiran seorang Muhammad SAW dan juga kemudian awal munculnya Islam di tanah Arab. Kemudian berkembang karena rusaknya moral itu, maka kemudian pertama kali Rasulullah SAW memperbaiki sikap, akhlak, kemudian masuk keyakinan, dan setelah itu hijrah ke Madinah, dan kemudian ada aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa ini sebagai permulaan apa yang ingin kami sampaikan. Insyaallah nanti Jumat bulan depan Jumat keempat yang akan datang, insyaallah akan saya sampaikan kelahiran Rasulullah SAW sebelum kelahiran dan kelahirannya. Apa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi, kemudian apa yang terjadi ketika Nabi lahir, dan kemudian setelah lahir, kemudian apa yang terjadi. Saya rasa sementara ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah nanti kami akan membuat ringkasannya untuk kita baca bersama. Semoga
ngaji kita ini juga ada yang kita bawa ke rumah. Ada sebuah ungkapan, ilmu kalau tidak diikat maka seperti apa? Seperti keledai yang kemudian melepas. Maka ikatlah qayyid suyudaka bil hadlil warid. Maka ikatlah buruanmu, ikatlah ilmumu dengan tulisan, dengan ikatan yang kuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sebuah pengantar sirah nabawiyah untuk kedepannya dari Al-Ustaz Al-Hajj Al-Rahman MA. Selanjutnya masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Kami persilahkan kepada Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik mungkin yang masih muda-muda biasanya pikirannya masih cemerlang, kesempatan untuk bertanya kepada Ustaz Al-Rahman. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak. Monggo Pak. Saya ingin bertanya kalau pertanyaan saya salah mau diuruskan. Boleh, silakan Pak. Saya bilang Mohon maaf Pak, sebelumnya asmanya sebenarnya sebutkan namanya Pak supaya kita tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Aziz dari Bidang Gede. Insyaallah ikut menjaga sebagai kita nanti Pak ya di Bidang Gede. Mudah-mudahan banyak orang yang hadir di sini. Ada Pak Sam, saya lihat ada Pak Ari dan sebagainya. Insyaallah ikut menjaga, ikut memelihara sebagai kita besok hari Sabtu insyaallah akan dibuka. Tadi kita sudah dapat satu pertanyaan yang luar biasa dari satu jemaah. Silakan Ustaz Arif untuk menjawab pertanyaan tersebut dan kemudian seterusnya. Saya jawab yang gampang dulu. Kalau kemudian nanti tadi saya masih sama-sama pertanyaan yang pertama. Ayat itu ada di dalam surat Al-Imran ayat 95, 96, 97. Jadi bunyinya qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya qul sadaqallah, katakanlah Muhammad, benarlah yang difirmankan oleh Allah, maka ikutilah millah
ikutilah millah itu agama Ibrahim Hanifah, yang hanif, yang masih murni, wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu termasuk orang-orang yang musyrik. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi Ibrahim itu bukan orang musyrik. Jadi bukan orang musyrik, bahkan Nabi Ibrahim itu adalah Abu Tauhid, bapaknya Tauhid. Jadi yang menjelaskan, menguatkan tentang keesaan Allah, sebagaimana peristiwa Nabi Ibrahim. Kalau kita sering mendengar Nabi Ibrahim mencari Tuhan, kan gitu. Maka Nabi Ibrahim tidak musyrik. Nabi Ibrahim dalam pencariannya siapa sih Tuhan itu, mengajarkan kita untuk berpikir bahwasanya kita berpikir di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Nabi Ibrahim melihat yang pertama melihat apa? Melihat bulan. Ro'a kaukaba, betul. Melihat bintang. Wah, bintang ini menarik. Tetapi kemudian bintang itu hilang. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Nah, ketika bulan itu kemudian hilang, maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak suka dengan sesuatu yang hilang. Mana mungkin Tuhan itu hilang. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika kemudian bulan muncul, mengatakan hadza rabbi, ini Tuhanku, lebih menarik dari bulan kemarin. Apalagi bulan purnama, Masya Allah, luar biasa. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma afala qala, nanti bisa dibaca lagi. Kemudian bulan itu kemudian hilang. Nah, kemudian muncul lagi matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Maka kemudian ketika muncul matahari, wah ini Tuhan, ini lebih besar dari kemarin. Tapi ternyata kemudian bulan matahari juga tenggelam. Maka kemudian Nabi Ibrahim bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, bahwasanya Allah itu pasti menguasai segala sesuatu, itu ada dalam perkataan insyaallah. Nah, maka ayat ini bukan menjelaskan Nabi Ibrahim itu musyrik, tapi bahkan menjelaskan Nabi Ibrahim itu tidak musyrik. Nah, kemudian bakah itu ya Makkah sama. Nah, itu dalam ayat selanjutnya. Nah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Yang dimaksud dengan Bakkah itu lembah, itu ya Makkah sama. Ya, saya rasa itu Pak, mungkin kalau saya salah menangkap pertanyaan panjenengan, bisa nanti setelah sholat kita selesaikan. Iya, ya, khitan itu bagian dari ajaran Nabi Ibrahim. Nah, maka bisa saja kemudian dijelaskan melalui ayat itu. Boleh Pak, tidak masalah. Tetapi yang tidak boleh ini yang berbahaya begini Bapak Ibu sekalian. Nabi Ibrahim memang Abu Tauhid, bapaknya ajaran Tauhid. Tetapi ajaran Islam, para nabi ini Allah turunkan satu persatu menyempurnakan agama sebelumnya. Misalnya lahir siapa menyempurnakan sebelumnya, kemudian lahir siapa menyempurnakan sebelumnya, sampai Nabi Isa, kemudian lahir Muhammad SAW, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Maka kemudian ayat ini ketika dipakai fattabi'u millata Ibrahim, ikuti Quran aja mengatakan untuk mengikuti millah Ibrahim. Kenapa kemudian mengikuti yang lain? Misalnya kemudian disebutkan beberapa millah Ibrahim. Kalau kemudian di situ ada yang bertentangan dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW,
Maka yang kita ikuti adalah ajaran Rasulullah. Karena Allah sampaikan di dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama tersebut. Jadi jangan sampai kemudian ada perintah apa di dalam Al-Quran, kemudian kita secara letter memahami itu dengan pemahaman yang tidak sesuai. Jadi boleh menjelaskan masalah kita bukan itu bagian dari milah Ibrahim, tetapi kemudian dikuatkan lagi oleh Rasulullah SAW. Nah, sama halnya ketika sahabat itu menyampaikan kepada Rasulullah ketika puasa Asyura. Mereka sahabat mengatakan Rasulullah itu orang Yahudi pada puasa pada tanggal 10 pada hari Asyura. Maka kemudian Rasulullah mengatakan bahwasanya kita lebih berhak daripada Musa. Bahwasanya ini adalah ajaranku, ajaran Rasulullah SAW terkait dengan hari Asyura. Meskipun pada waktu itu juga Nabi Musa atau orang Yahudi mengagungkan hari tersebut karena Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dan lain sebagainya. Tetapi disempurnakan agama ini dengan datangnya Rasulullah SAW, maka agama ini sempurna. Islam yang sempurna adalah ajaran Nabi. Jangan sampai kemudian ada ajaran, ada perintah Nabi Isa misalnya atau Nabi Musa dan lain sebagainya, tetap harus dikembalikan kepada ajaran Rasulullah SAW tanpa membedakan nabi-nabi yang terdahulu. Ini bedanya Islam di dalam Al-Quran dalam surat akhir surat Al-Baqarah kan Allah sampaikan la nufarriqu baina ahadin minhum. Kita mencintai Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya dan lain sebagainya. Kalau yang lain semua yang dicintai hanya sampai Isa, begitu ada Muhammad mereka membencinya. Jadi saya rasa seperti itu. Alhamdulillah kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz.